Sahabat cahaya, jodoh memang rahasia ilahi. Seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di saat manusia masih berada dalam perut ibu, kemudian diperintahkanlah para malaikat untuk menuliskan rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, kebahagiaannya, atau kesengsaraannya. Jodoh termasuk rezeki. Jadi, jodoh memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita, beramallah, masing-masing akan dimudahkan melakukan apa yang dituliskan baginya. Hadis riwayat Muslim. Artinya adalah memang jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bagian dari takdir Allah. Tapi tugas kita adalah berikhtiar, teman-teman sekalian. Dengan cara apa? Nanti kita akan bahas berikutnya. Yang jelas adalah jodoh kita di masa depan merupakan cerminan diri kita pada saat ini. Perhatikan firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Sebaliknya, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Banyak sekali dari kita yang menginginkan pasangan yang baik, yang sempurna. Namun, di satu sisi kita tidak berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menjemput jodoh di masa depan. Kita ingin yang baik, diri kita sendiri belum baik. Maka, bagaimana cara menjemput jodoh itu yang sebenarnya? Pertama, tentu saja kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sang pemilik hati manusia. Banyak kita jumpai laki-laki dan perempuan justru menyibukkan diri dengan pacaran, yang mana di dalamnya ada aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan, yang sejatinya itu hanya membuang-buang waktu saja. Betapa banyak kita lihat orang berpacaran 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, toh akhirnya tidak bersama juga ketika Allah tidak takdirkan mereka bersama. Tapi sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang sebenarnya mereka berusaha menjaga kesucian diri mereka. Mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hatinya manusia. Dan Allah akhirnya pertemukan mereka. Kita tidak pernah tahu siapa jodoh kita. Yang jelas adalah kita ingin bertemu jodoh kita dengan cara yang baik, dan pada akhirnya nanti menikah dalam ikatan pernikahan suci yang halal, yang pastinya diawali dengan yang baik-baik, bukan dengan mengotorinya dengan pacaran. Langkah kedua dalam menjemput jodoh teman-teman semua adalah tentu saja kita berusaha membiasakan diri pada pergaulan-pergaulan yang positif, lingkungan orang-orang yang baik. Mau dapat jodoh yang baik, ya cari dalam lingkungan orang-orang yang baik. Mau mendapatkan orang-orang yang berakhlak, ya cari dalam pergaulan orang-orang yang berakhlak. Begitu teman-teman semua. Langkah berikutnya adalah tentu saja kita berusaha untuk membantu atau meringankan beban orang lain. Ketika kita membantu hamba Allah lainnya, mustahil Allah tidak bantu kita. Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dengan kebaikan yang kita lakukan pada orang lain, bukan tidak mungkin itu menjadi wasilah bahwa Allah juga memudahkan jodoh kita. Dan langkah yang berikutnya dalam menjemput jodoh adalah meningkatkan kualitas diri kita. Ingat ayat tadi, yang baik akan mendapatkan yang baik, yang keji akan mendapatkan yang keji. Banyak hal yang harus kita pelajari untuk kita meningkatkan kualitas diri kita, agar kita saat waktunya tiba nanti siap untuk menjadi istri yang baik, siap untuk menjadi suami yang baik, insya Allah. Teman-teman sekalian, sekali lagi, persoalan jodoh itu berada di tangan Allah, dan kita hanya diperintahkan untuk berusaha saja. Selama kita menjaga kehormatan diri, selama kita berupaya untuk memperbaiki diri, insya Allah kita akan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan harapan kita, insya Allah. Namun bagaimana ketika seseorang terlambat mendapatkan jodoh? Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi
Allah menyimpan jodoh yang paling layak untuk kita, yang paling mampu memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya teman-teman sekalian, bisa saja keterlambatan itu mungkin bisa menjadi atau membawa hikmah yang besar untuk kita. Bersabarlah wahai diri, dengan terus memperbaiki kualitas diri, dengan terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah takdirkan jodoh yang tepat, yang terbaik untuk kita di waktu yang tepat. Dan jangan lupa amalkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 89. Doa yang kita bisa gunakan dalam pencarian jodoh kita. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, Engkaulah ahli waris yang paling baik. Insya Allah bagi yang hari ini masih belum mendapatkan jodohnya, insya Allah Allah akan memberikan dia, sang orang baik itu, sang orang yang kita impi-impikan itu. Orang tersebutlah yang insya Allah akan membawa kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah.